Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesehatan, kekuatan lahir dan batin, serta pertolongan, bahkan hidayah sekalipun, sehingga kita hadir bersama-sama dalam rangka mengabdi kepadanya. Kemudian daripada itu selawat dan taslim semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para ahli baitnya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, bahkan sampai kepada kita semua insyaallah. Hadirin dan hadirat jamaah tarawih yang berbahagia, adapun judul ceramah yang saya akan bawakan pada malam hari ini adalah Mu'jizatul Quran. Bertitik tolak dari judul yang saya paparkan tadi, maka terlebih dahulu saya akan mengangkat apa pengertian mukjizat itu dan apa pula pengertian Al-Quran. Mukjizat, kalau kita merujuk kepada kamus bahasa Indonesia yang disempurnakan, mukjizat adalah sesuatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Berlainan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli agama, bahwa yang dimaksud dengan mukjizat adalah sesuatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi melalui orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai pembuktian kenabiannya yang ditantangkan kepada mereka yang ragu terhadap Al-Quran untuk melakukan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu mendatangkan tantangan tersebut. Berdasarkan definisi yang kita kemukakan tadi, maka ada beberapa unsur yang perlu kita ketahui. Ada beberapa kriteria baru bisa dikatakan mukjizat, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh pakar agama. Yang pertama adalah sesuatu hal atau peristiwa yang luar biasa.
Jadi misalnya, kalau kita ke sentral, seorang penjual obat, seutas tali bisa berubah menjadi ular. Atau kita ke lapangan Merdeka, kita melihat pemain akrobat yang bisa berjalan di atas tali. Menurut hemat kita, pandangan kita itu adalah luar biasa. Tetapi berdasarkan dengan konteks definisi yang dikemukakan oleh pakar agama tersebut, hal ini hanya dikatakan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena menurut definisi ini bahwa yang dimaksudkan luar biasa dalam pengertian ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Sedangkan yang dicontohkan tadi bisa dijangkau oleh pikiran manusia, bahkan bisa kita pelajari, maka hal tersebut belum dikatakan mukjizat dalam konteks pengertian ahli agama. Kemudian unsur yang kedua adalah peristiwa yang luar biasa itu dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Jadi kalau misalnya ada seseorang hamba Allah yang melaksanakan satu perbuatan luar biasa, tetapi bukan seorang nabi, maka hal itu pula belum dikatakan mukjizat. Misalnya hamba Allah yang dicintai oleh Allah bisa berjalan di atas air. Ada hamba Allah bisa berjalan sampai di kota Mekah tanpa mengendarai kendaraan. Itu luar biasa. Tetapi yang memaparkan peristiwa ini bukan seorang nabi, maka belum juga dikatakan mukjizat, melainkan disebut dengan al-karamah. Demikian pula hamba Allah yang melaksanakan sesuatu yang luar biasa, tapi boleh jadi orang tersebut adalah hamba Allah yang durhaka. Berarti peristiwa yang dia lakukan yang luar biasa ini belum dikatakan mukjizat, tapi hanya dikatakan ikhanah atau pengkhianatan. Hadirin dan hadirat jamaah tarawih yang berbahagia. Kemudian unsur yang ketiga, daripada mukjizat itu harus ada tantangan. Beberapa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mukjizat. Tentu mukjizat itu ada tantangannya. Kalau ada seseorang nabi diberikan satu peristiwa luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan satu mukjizat tetapi tidak ada tantangan, maka hal itu juga belum dikatakan mukjizat. Bisa kita lihat mukjizat itu pada dasarnya ada dua macam. Ada namanya mukjizat material indrawi, itu sifatnya temporer. Dan yang kedua adalah mukjizat immateriologis yang sifatnya kekal. Dan kita bisa lihat nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan bekal. Misalnya Nabi Musa alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat berupa tongkat.
tongkat tersebut dapat menantang kaumnya sendiri. Ialah ahli sihir. Dan memang setiap nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah harus disesuaikan dengan keahlian umatnya itu sendiri. Tidak boleh berbeda. Jadi harus sama-sama keahliannya. Karena Nabi Musa adalah tongkatnya itu menjadi ular, sehingga umatnya adalah orang yang ahli sihir. Tetapi Nabi Musa dapat menantang, dapat mengalahkan daripada umatnya pada waktu itu. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka umatnya pada waktu itu harus juga sesuai dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Karena umatnya banyak ahli pengobatan, sehingga untuk mengalahkan daripada mukjizat atau perkataan atau kelakuan yang dilakukan oleh umatnya, maka Nabi Isa dapat mengalahkan perbuatan yang luar biasa pada waktu itu. Ialah dapat menyembuhkan penyakit, bahkan dapat menghidupkan orang mati. Demikian pula Nabi Saleh alaihissalam, umatnya diberikan satu keahlian, ialah ahli seni, ahli pahat, sehingga dia bisa melukis dan menggambar binatang seperti binatang yang hidup. Nah, untuk menantang hal seperti ini, Nabi Saleh diberikan satu mukjizat untuk menantang, untuk mengalahkan hal demikian ini. Maka Nabi Saleh ialah dapat menghidupkan seekor unta di tengah-tengah batu karang. Inilah salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabiullah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang kita sebutkan tadi adalah sifatnya temporer, hanya berlaku untuk satu umat, hanya berlaku pada satu masa pada waktu itu. Tetapi mukjizat yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizatul Quran yang sifatnya immateriologis. Ialah berlaku sepanjang masa. Kapan di mana mukjizatul Quran bisa berlaku sepanjang masa? Oleh karena itulah tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat yang diberikan kepadanya. Karena bangsa Arab pada waktu itu dia mengira bahwa Al-Quran sebagai mukjizat yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab mengatakan itu adalah ciptaan Muhammad. Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Maka untuk menantang hal seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk menantang mereka. Maka Tuhan mengatakan, sebagai tahapan tantangan yang pertama diberikan kepada orang yang ragu terhadap Al-Quran, Tuhan berfirman dalam surah Tur, "Falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin." Inilah tahapan yang diberikan, yang ditantangkan kepada mereka. Kalau kamu tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kalau kamu tidak mengakui bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Silahkan Anda mendatangkan semisal Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, yang terdiri dari 114 surah dan tersusun 30 juz. Silahkan Anda datangkan hal seperti itu. Tetapi
hal ini mereka tidak bisa mendatangkan. Maka pada waktu itu jawaban orang-orang yang tidak mau mengakui kemujizatan Al-Quran, dia menjawab bahwa kami sebenarnya tidak mengetahui isi kandungan Al-Quran atau kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran, maka kami tidak bisa melakukan hal seperti itu. Maka tahapan yang kedua yang ditantangkan kepada mereka yang tidak mau mengakui Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, dia mengatakan kalau anda tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran, yaitu 30 juz, 114 surah, kemudian 6.606 ayat, maka tantangan yang kedua sebagai tahapan kepada mereka, Tuhan berfirman dalam surah Hud. Tuhan mengatakan, am yaquluna iftara kul fa'tu bi asyri suwari mislihi muftariyatin wada'u man istata'tum in kuntum shadiqin. Maka Tuhan mengatakan, karena dia mengatakan bahwa Muhammad itu yang menciptakan Al-Quran, Muhammad itu adalah ahli syair, maka Tuhan menantang hal seperti ini melalui dengan Al-Quran. Kul fa'tu bi asyri suwari mislihi muftariyatin. Silahkan anda mendatangkan 10 surah saja. 10 saja surah yang anda datangkan. Lalu wada'u man istata'tum. Kemudian panggillah orang-orang yang mampu kamu panggil kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum shadiqin, jika engkau termasuk orang yang benar. Tapi apa yang dikatakan oleh mereka? Mereka tidak mampu mendatangkan 10 surah. Jadi awalnya adalah semisal Al-Quran, mereka tidak mampu. Lalu diberikan tahapan kedua, 10 surah, mereka pun tidak mampu mendatangkan seperti itu. Maka tahapan yang ketiga, Tuhan berfirman di dalam surah Hud, am yaquluna iftara kul fa'tu bi suratin mislihi wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tuhan mengatakan, kalau anda tidak mampu mendatangkan 10 surah, maka fa'tu bi suratin mislihi, 1 surah saja seperti Al-Quran, yang terpendek misalnya 3 ayat atau 4 ayat, 5 ayat dan seterusnya. Silakan anda mendatangkan seperti itu. Tapi jawaban mereka tidak mampu mendatangkan hal seperti itu. Oleh karena itulah, ketiga tantangan tahapan yang dikemukakan oleh Allah itu semua diturunkan ketika Nabi berada di kota Mekah. Maka ayat yang saya kemukakan tadi disebut ayat Makkiyah. Selanjutnya tahapan yang keempat disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi sudah 3 tahapan. Mereka tidak mampu mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Mereka tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Maka tahapan yang keempat, Tuhan mengatakan, fa'tu bi suratin min mislihi. Ketiga ayat yang mendahului, termasuk dalam surah Yunus dikatakan mislihi, sedangkan dalam surah Al-Baqarah dikatakan min mislihi. Min dalam arti kurang lebih. Kalau anda tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran 30 juz, anda tidak mampu mendatangkan Al-Quran 10 surah, anda tidak mampu mendatangkan 1 surah saja, maka Tuhan mengatakan mim mislihi, lebih kurang dari 1 surah saja, silahkan anda datangkan seperti itu. Mereka pun tidak mampu mendatangkan hal seperti itu. Lalu Tuhan mengatakan di dalam Al-Quran,
memang sudah dinyatakan secara tegas. Tuhan berfirman, kulla ini jetamatil jin wal insu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'dihim zahira. Tuhan mengatakan, karena Anda dalam 4 tahapan tadi Anda tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran, Tuhan mengatakan silakan Anda datangkan ahli syair dari Anda kalian, silakan datangkan para orator-orator Anda, silakan datangkan sastrawan Anda untuk melakukan mendatangkan semisal Al-Quran. Maka Tuhan mengatakan, kulla ini jetamatil jin wal ins, seandainya bangsa jin, para filsuf bangsa jin, kemudian bangsa manusia tanpa terkecuali, semuanya berkumpul, sudah ada di dalamnya para filosof, para cendekiawan, para ulama, para fuqaha, dan seterusnya dan sebagainya untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Maka Tuhan mengatakan, kamu tidak mampu mendatangkan, walaupun satu dengan yang lain saling bantu-membantu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, jadi apa yang saya kemukakan tadi, pengertian daripada mukjizat itu, kemudian mukjizat Al-Quran itu sendiri, bahwa pada dasarnya mukjizat Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, mukjizat minimal ada 3 unsur yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah peristiwa itu harus luar biasa. Kemudian yang kedua, harus dipaparkan oleh orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Yang ketiga, harus ada tantangan yang semisal dengan Al-Quran. Oleh karena itu, apakah perlu kita membuktikan kemujizatan Al-Quran? InsyaAllah nanti sebentar subuh kita akan sambung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.